Jelasan itu dia langsung kayak nahan bibirnya supaya tidak curhat. Enggak, itu artinya apa? Memang waktu, aduh takut banget. Waktu 1 tahun pertama itu emang kita perform tuh kan emang nggak ada bayarannya. Astaga. Ya. Sudah siap di depan layar kaca Anda, saatnya dong. Kali ini bersama saya Kak Rose, kita sama-sama untuk Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Daniel, seperti biasa di pojok sana. Kita nggak janjian, tapi kita matching ya abu-abu hari ini ya. Dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan keseruannya. Salah satunya yang pertama ada Feli. Hai Feli. Feli Cibi. Kita mau nanya nanti ya, kan yang lagi rame di thread kemarin ya, suka duka anak Cibi zaman dulu. Benarkah? Benarkah Feli? Benar Apakah? Nanti penasaran kan? Kita kebocokan dulu yuk untuk membahas apa yang lagi rame juga hari ini di luar sana yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya, dari war tiket BTS ya. Ini mungkin ada yang bingung, itu BTS itu loh, grup band Korea yang akan konser di Indonesia, di Jakarta ya tepatnya ya, tanggal 26-27 Desember. Padahal masih Desember, war tiketnya dari sejak bulan ini nih, bulan Juni ya. Dan warnya itu dimulai pada tadi jam 12 siang, mulainya baru jam 12 siang, tapi antriannya sudah 500.000 army. Nah, ini luar biasa, ini termasuk apa ya istilahnya, jadi mengganggu konsentrasi nggak sih? Nih ya, 1,5 juta army ikut war BTS Jakarta hari pertama ya, hari ini banget. Ini termasuk salah satunya tamu kita itu ya, Feli. Tapi kamu pengen, tapi kamu nggak tahu caranya? Nggak ngerti. Nggak, kasihan banget. Ya, jadi apa sih caranya, gimana sih, daftar dulu gitu, terus dapat nomor antrean. Terus tuh, you have 10 minutes to select your ticket and complete the order form, gitu kan? Jadi daftar dulu, terus kamu dapat urutan keberapa itu, ya kan? Terus habis gitu kamu dapat waktu cuma 10 menit untuk mau milih tiket mana, terus ngelengkapi data-data, tiba-tiba internetnya mati. Tuh, ulang dari awal. Kebayang deh itu mulusnya ya. Padahal harganya berapa itu tiket sampai di war sampai 500.000 orang. Katanya ekonomi lagi, ekonomi zaman sekarang ya. Mulai dari harga berapa? 1,8 sampai yang paling mahal itu 4,5. Feli, kamu mau yang mana, Fel? Yang mana aja kalau dapet yang mana ya. aja sedapetnya ya gitu ya. Yang paling jauh itu harganya 1,8 itu yang merah itu ya. Yang ungu tuh yang dekat banget ya, bisa sampai di bawah panggung banget itu 4,5 juta. Wow. Dan ini masih berlangsung atau udah sold out ya? Ini bukan, dan ini serba-serbi ya. Ada yang di kantor itu sampai bosnya bilang ya udah fokus dulu war tiket. Ya karena disuruh apa-apa juga nggak konsen itu ya kan warganya ya. Ada yang sampai apa ya, pokoknya banyak berdoa juga. Ada apa, pokoknya serba-serbi. Coba kita lihat serba-serbi war tiket BTS berikut ini. Ternyata ada teman aku juga yang hari ini cuti karena mau ikut war tiket BTS. Kita lagi ngecek, dapat nggak dia? Oh, nggak dijawab, berarti nggak dapat kayaknya. Dan ini bukan cuma arminya, kan macam-macam, termasuk artis-artis yang juga membagikan deg-degannya mereka untuk ini ya. Siapa aja nih? Ini dari Cuak Kotak. Yuk berdoa army, menit-menit menegangkan. 13 menit 44 second menuju jam 12 ya kan. Siapa lagi? Ini dari siapa? Audi Marisa juga. Dia sampai terharu ya, dapat tuh masuk antriannya. Nggak tahu deh. Baru nomor antrian kayaknya. Yang berikut dari Tika Ramlan ya. Uang bisa dicari lagi tapi nonton BTS kalau bisa haruslah. Adik-adik yang baru suka BTS di zaman lagu Dynamite sama Swim, boleh nggak sih sama tante-tante ini dulu ya kan. Deg-degan, sedeg-degan ini. Woi, jangan pada tantrum ya army. Semoga aku dan kalian dimudahkan dapat tiket konser BTS hari ini. Selamat nge-war. Ingat kalau rezeki nggak kemana, tapi masa sekali seumur hidup boleh kali lihat Jungkook dan kawan-kawan langsung depan mata. Oke, Tika Ramlan sudah update, dia dapat atau enggak? Oh, teman aku dapat.
Oh, dia lagi tercengang kali ya itu ya. Oke. Wah, teman-teman aku lebih beruntung daripada Tika Ramlan ya. Mulai panik gak dapat tiketnya. Guys yang punya VIP tiket BTS Day 1 atau Day 2 info dong. Itu teman kita tolong, nih mau dijual berapa? Kalau dia mau ya. Komentar netizen coba kita baca terhadap keseruan war. Guys, waktu haji di Arafah, doa utamaku bukan minta jodoh tapi supaya dapat tiket VIP konser BTS. Yang berikutnya, hari ini aku ujian tapi pikiran aku isinya tiket Bangtan melulu katanya gitu. Yang berikutnya, tadi nemu di TikTok ada yang war tiket di IGD. Dia masuk rumah sakit karena asam lambung, stres takut nggak dapat tiket. Ya ampun, kocak banget. Yang berikutnya ya, BTS mending lu seminggu di sini katanya gitu. Biar ini ya berdapat semua ya. Ini bahkan setahu aku bukan cuma orang Indonesia aja yang army di Indonesia ya. Kemarin juga aku lihat satu konten kreator yang ada di Malaysia juga gitu. Dia dan bahkan minta tolong gitu supaya dia bisa dapat karena dia merasa bahwa dia itu adalah penonton yang tertib. Tolong kasih mudah gitu. Yang berikutnya ada lagi komennya. Army lu ada aja asli ya, ini hiburan ya. Hiburannya pasti nabungnya karena itu kan woro-woro konsernya kan udah lama. Jadi udah pada nabung lama pastinya ya. Feli, kamu nggak ikut war? Hah. Masih berapa hari sih? Besok masih ada? Udah nggak ada. Udah kan? Udah sold. Ya aduh, jangan dong nanti dimarahin sama teman-teman lo kalau cari. Kita cari temen yang nggak bisa datang. Oh, cari teman yang nggak bisa datang. Iya. Oke, kalau gitu saatnya kita ngomongin teman-temannya Feli ya. Kita lihat dulu profil Feli berikut ini. Kita bersama dengan Feli. Dia dari tadi duduk sejak aku deg-degan. Kita mau nanya doang ya. Karena Takut kemarin ya? beberapa hari yang lalu tuh di thread langsung beruntun gitu ya. Muncul banyak kayak flashback ya, kisah-kisah kalian zaman Cherry Bell dulu. Yang pertama dari produser dulu. Mana tuh ya? Aku di sini yang kebaca ini nih. Dino ya, Ratu Randang. Ini produser kamu ya? Iya, salah satunya. Masih suka halo-halo nggak sama dia? Iya, kalau ketemu halo-halo. Halo-halo ketemu ya. Iya, dulu saya yang bikin Cherry Bell. Iya, dulu saya termasuk ambil keputusan untuk mengeluarkan personil. Iya, dulu saya dibully gara-gara ambil keputusan itu. Sekarang udah terlihat kan, senyumin aja katanya gitu. Nggak, sebenarnya pernah dikeluarin personilnya sama dia siapa aja? Devi Sarwenda. Oh, kalau yang kalian itu keluarnya? Karena udah selesai kontrak. Kalau udah selesai kontrak aja ya, bukan dikeluarin. Terus habis itu ada Charlie, waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu. Walaupun ini nggak jelas ya apa gitu ya, tapi jadi karena ini bebarengan munculnya, jadi orang kayak ada apa nih dulu ya. Terus ada Stevie juga, pantas pas audisi disiksa kayak latihan militer tiap hari, push up 100, sit up 100, back up 100, keliling GPK 20 kali. Dari 100% latihan, 80%-nya latihan fisik, 15% vokal, 5 koreo, dan ini dilakukan setiap hari berbulan-bulan. Yang dilihat apa? Kalau ada capek kelihatan sifat aslinya. Dari sana baru tahu ternyata manajemen lebih memilih yang attitude-nya bagus katanya gitu. Dan aku nanya, emang apa sih kamu emang latihannya kayak apa sih? Seberat itu, tapi kalau kita kan lebih berat lagi karena 2 tahun. Maksudnya? Kita tuh training. Lebih berat dari mana maksudnya? Lebih berat dari Steffi. Karena Steffi baru kemudian ya? Steffi kan beberapa bulan aja. Jadi? Kalau kita udah hampir 2 tahun trainingnya. Jadi emang seberat itu, push up 100 Sebelum kali. kalian akhirnya rilis debut iya, itu, iya. Persiapannya berapa lama? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir Itu 2 cuma tahun. latihan doang, belum manggung, Latihan belum apa? doang. Ya, jadi kan setahun tuh hampir setahun audisi, setahun berikutnya kita udah bersembilan nih. Bersembilan. Iya. Oke. Itu latihannya gitu tiap Fisiknya hari. berat. Tiap hari. Jadi kita keliling komplek pakai high heels, pemanasan pakai high heels, terus lanjut dance 6 jam, bisa 12 jam gitu. Terus itu benar push up 100 Push kali? up ada, push up. 100 kali? Sit up 100 kali? Sit up yang pokoknya fisik, semua fisik deh yang kayak kita jalan pakai tangan, kaki kita diangkat gitu sama teman. Terus berdiri di tembok gitu setengah jam, 1 jam sambil senyum. Hah? Iya, karena Setiap kan hari? Setiap hari. Sabtu Minggu nggak libur? Setiap hari. Jadi setiap hari total latihan berapa jam? Bisa 6 jam minimal. 6 jam minimal. Habis itu mesti ngafalin lagu lagi, ngafalin koreo. Iya. Itu udah ada lagunya belum itu setahun Udah itu? ada lagunya. Udah ada lagunya. Nah, selama 1 tahun kalian mengalami latihan fisik itu dapat uang saku? Senyummu manis sekali. Dikasih makan. Oh, dikasih makan. Iya. Tapi nggak ada uang saku, nggak ada apa gitu kan? Enggak, belum. Belum ya. Jadi Belum. transport apa itu kalian di karantina? Dijemput. Oh, dijemput. Oh, dijemput. Dijemput, diantar pulang satu mobil gitu. Oke, tuh kok kalian mau? Mau nggak mau ya, udah kecemplung ya kan. Mau nggak mau. Terus kan
ya kan aku lihat kan tadi pemilihannya kan berdasarkan kriterianya macam-macam. Ya. Harus bisa nyanyi nggak sih sebenarnya? Sebetulnya dulu itu yang dilihat mukanya dulu. Mukanya dulu. Karena kan kalau nari sama nyanyi bisa dilatih. Oh, oke. Yang penting dasarnya tuh oke nih gitu. Oke. Gitu. Terus Terus kamu ya- attitude-nya juga. Attitude, itu ngetes attitude gimana? Nggak ada ngetes-ngetesan sih. Nggak ada. Nggak ada. Cuman setelah disiksa kalian tahan atau enggak gitu ya? Iya, Kok karena disiksa, kan tanda kutip ya. Karena kan sebetulnya abis dipilih bersembilan itu ada 2 juga yang keluar, orang-orang nggak tahu. Lain lagi nih. Lain lagi. Nggak dari berarti tadinya kepilihnya kan tadi Pasti 11. 9, pasti 9. Oh 9. 9 keluar 2, digantikanlah sama Gigi sama Devi. Oh. Gitu. Oh, Barulah Gigi terbentuk Devi benar-benar pun Cherry keluar Bell. lagi. Devi. Tapi kalau yang ini belum debut ya. Belum debut, yang keluar 2 itu tadi di awal. Iya. Itu karena nggak tahan dengan latihannya. Karena nggak tahu deh, lupa. Aku gigit ya. Yang satu masih sekolah, yang satu aku lupa. Oh, dikeluarin atau keluar? Keluar. Oh, keluar. Kamu di tengah latihan itu ada pikiran, udah kali ya aku gitu nggak? Udah kali ya diam aja daripada dikeluarin ya kan. Daripada dikeluarin. Iya, kan dulu belum debut nih, tapi udah tanda tangan kontrak. Oh. Emang ada maju salah, mundur salah gitu. udah loh. tanda tangan kontrak nih. Udah tanda tangan. Kalau mundur ada sanksinya. Ada. Sanksinya penalti duit. Iya, didiskusikan. Didiskusikan. Dia ngomongnya masih rasa bergetar gitu ya. Didiskusikan lagi. Ternyata seberat itu ya. Berat banget. Oke, baiklah. Nah, kan ini kan lagi rame nih lagi macam-macam lah ini yang cerita masa lalu lah gitu ya. Kan kalian masih ada satu grup bareng tuh. Ada. Sama Charlie, Ada. Angel, Rin dan lain sebagainya itu. Ini kalian omongin juga nggak? Ingat dia dulu jadi gitu gak? Yang ini ngebahas yang ini Iya, nggak grup. ada sih. Nggak ada. Tapi kamu ada di grup kan? Ada. Cuma nggak aktif aja grupnya. Oh, grupnya? Iya. Bukan kamunya? Bukan. Karena mereka udah comeback, jadi pasti lebih rame di grupnya mereka. Oh, oke. Nah, ini yang kita menjadi pertanyaan juga nih pas lagi rame-rame gini, tiba-tiba di thread juga kamu muncul dengan kalimat ini, apa permisi gitu kan. Terus iya, abis itu mau numpang lewat ini tuh iya, mau permisi. nanya Terus konser. tiba-tiba ditanya mau ngeluarin unek-unek gak Ci Feli gitu kan. Yang lain temannya pada ngeluarin unek-unek, kamu juga atau enggak? Kamu bilang enggak kok, terus senyum. Terus akhirnya jadi netizen jadi menduga-duga, ih Feli mau ikutan pansos ya gitu ya, ada komentar netizen. Nah, Oh ya? untuk Feli, lu cuci tangan kah kemarin waktu si S lagi naik-naiknya lu ada giliran ginian lu pansos ada katanya gitu ya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, nggak usah Haji mumpung banget saat ini dia yang punya masalah, kita nggak tahu kedepannya hidup seperti apa, jangan bikin netizen beropini liar di sini katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, jadi keinget senyuman Ci Feli di kontennya Kiki Saputri sama Bang Ate soal dikeluarin dari grup. Kita menanya, kenapa kamu permisi? Benarkah kalau lagi rame akhirnya kamu muncul permisi gitu? Gak ada, sebetulnya permisi tuh mau nanya gimana sih cara nge-war tiket BTS gitu loh. Aku nggak ngerti apa-apa, newbie, belum pernah nonton konser, nggak tahu cara belinya gimana. Udah tanya katanya harus member dulu, harus ini dulu, harus Iya, itu iya harus dulu. member dulu ya katanya ya. Oke. Terlalu banyak yang dikerjain ya kan, jadi Oh, namanya ya juga udahlah. ibu-ibu antar anak ya. Kok kenapa kamu nanyanya ke netizen? Teman-teman kamu nggak ada yang army juga? Gak ada kayaknya. Anak anak Cibi yang lain? Belum ngobrol lagi kebetulan. Ih, kamu ada apa sih kok jarang ngobrol sama teman-teman pada ada grupnya? Sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bener. Tapi kalau personal ngobrol kok, kayak Keisha, Kristi kan lagi hamil juga. Oh, iya, iya, iya. Kalau ada yang ulang tahun aku DM. Oh. Kalau emang lewat gitu ya. Oh, hari ini ulang tahun ya udah DM. Tapi lagi nggak aktif kalau lagi rame-rame. Iya. Kenapa? Emang udah nggak ngobrolan aja di grup situ. Oh, cuman grup aja gitu. Tapi baik-baik aja kok. Tapi nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Oh, oke, baik. Ini yang menarik ini ya. Kemarin kan juga muncul tuh, yaitu tadi yang dari komen terakhir ya, itu Sarwenda kan juga sempat menjelaskan kenapa waktu itu dia akhirnya dia ngaku kalau dia memang dikeluarin gitu kan. Iya, dia Sarwenda. dikeluarin. Tapi alasannya kalau dari sisi Sarwenda adalah karena waktu itu dia menanya kejelasan pembayarannya tuh gimana sih gitu. Coba kita lihat videonya berikut ini. Sampai kering gigi aku. Itu kan bertiga ya, ada Feli, Sarwenda, sebelah kanan itu ternyata trainee yang keluar yang kamu Training ceritain. yang keluar enggak lain lagi. Oh, itu lain lagi. Sebetulnya dia adalah salah satu yang udah fix terpilih. Terus? Tapi dia mengundurkan diri. Oh, mengundurkan Iya. diri. Kok kamu tapi kenal sama dia? Kenal deket sampai sekarang. Sekarang dia udah jadi dokter gigi. Oh, tapi belum sempat latihan bareng. Sempat latihan bareng tapi masih belum bersembilan ya. Oh, belum- masih berapa puluh gitu. Oh, rame-rame gitu. Oke, berteman sampai sekarang. Nah, kalau dilihat dari situ kan coba kita lihat ya, ekspresi kamu menjadi perhatian netizen. Coba kita slow mo senyumannya. Itu pada saat Yang kalimat mana apa sih? tuh Feli? Feli senyum. Yang
yang mana? Jelasan itu dia langsung kayak nahan bibirnya supaya tidak curhat. Enggak, itu artinya apa? Memang waktu, aduh takut banget. Waktu 1 tahun pertama itu emang kita perform tuh kan emang nggak ada bayarannya. Astaga, Ya, setahun. Setahun pas Wenda itu, pas zamannya Wenda memang 1 tahun itu kita belum ada bayarannya. Ibaratnya tuh kayak promo gitu. Kan juga banyak Tapi di TV. dalam setahun itu panggung kamu berapa kali tuh kalau kamu bisa inget-inget? Puji syukur ya banyak. Banyak. Setahun itu. Udah ya. manggung ya, bukan promo dong. Kalau promo kan di TV, di radio. Katanya sih budgetnya tuh habis buat kostum dan lain-lain gitu. Oke. Kan Jadi kita bersembilan. kurang keluar modal dulu lah gitu Produksinya, ya. Oke, terus nah kan kalau Sarwendah nanya kejelasannya gimana nih? Nanya gitu. kejelasannya maksudnya kan memang kita dulu kan belum ngerti apa-apa nih. Jadi kita tuh memang nggak pernah dikasih lihat transparasinya tuh kalau kerjaan ini bayarannya berapa ya. Awalnya tuh emang kita nggak tahu. Tapi waktu setelah setahun yang kalian bilang katanya masih promo apa segala macam, itu kalian ada uang saku? Nggak ada, tapi biaya hidup ditanggung. Biaya hidup tuh maksudnya Kayak tempat tinggal dikasih gitu. Jadi kalian tinggal rame-rame gitu? Tinggal rame-rame. Terus makan? Makan, kendaraan 1 atau 2 gitu. Oh, tapi nggak ada. Kalau ada dalam setahun itu udah ada endorsan, iklan apa gitu belum? Kalau iklan mungkin ya yang lebih dapet Kak. Tapi itu juga belum dikasih di tahun pertama itu? Dikasih cuma kita nggak tahu bulat awalnya tuh berapa Oh, gitu. pokoknya udah terima aja gitu ya. Nah kan kalau Sarwendah dia mengaku bahwa dia nanya nih, dan kalau menurut Sarwendah itulah yang menjadi dasar kok pas aku nanya jawabannya aku malah dikeluarin gitu kan. Iya, karena Oke, fokus di senyumannya dia tadi. sebetulnya mungkin yang pemikirannya dewasa itu termasuk salah satunya Wenda Devi. Wenda Kita kan Devi. udah capek nih, masa kita bayarannya emang berapa sih sebetulnya awalnya kan kita nggak pernah tahu. Apa iya segini setelah dibagi gitu, kok kayaknya kurang worth it ya gitu. Anda sih sempat sounding juga ke kita, ke Siapa? aku lah ya, Siapa? ke aku. Siapa yang sounding ke kamu? Wenda. Oh, Wenda. Gitu, Ngomong keresahannya ya. Iya, gimana ya, gini. Sedangkan kita kan sebagian besar itu memang perjuangannya masing-masing ya Kak. Kalau Wenda sendiri awalnya kan memang nggak mau terjun ke situ, tapi dia terpilih. Kalau yang lain memang ada yang fokus, gue pengen audisi ini nih, sehingga mundur mikir-mikir gitu. Karena emang dia yang mau. Kalau Wenda? Kalau Wenda kan emang tadinya dia nggak ikut audisi, ikut nemenin temennya aja. Oh, terus tahu-tahu dia ikut kepilih. audisi, dipilih gitu. Oh, jadi emang mungkin istilah motivasi awalnya mungkin Iya. nggak sebesar yang emang yang niat lain. banget. Nah, salah satunya aku lah, aku kan udah audisi kesana kemari capek, aku bilang ini audisi terakhir deh, kalau nggak keterima ya udah gitu kan. Jadi aku pengen banget gitu ya. Iya, aku pun dijelasin gini, aduh kayaknya ntar dulu deh gitu. Padahal Untuk sebenarnya menuju sini kan susah banget buat aku. Ada dalam hati sebenarnya juga sama, ada pertanyaan. Sama ada pertanyaan. Setelah 5 tahun berlalu terus ketemu, Wen ternyata bener gitu. Ternyata bener ya yang gini. Baru sadar 5 tahun. Baru sadar 5 tahun kemudian. Oh, jadi kalau ada gosip ada yang dikeluarin karena attitude? Itu balik lagi ke masing-masing Manajemen ya, manajemen ya. Manajemen. Soalnya kan maksudnya kalau di grup itu menurut aku namanya 9 orang, disatuin juga agak sulit. Pasti ada. Umurnya juga masih segitu, Muda, ya. Jadi beda pendapat sering banget. Sering banget. Beda pendapat, ribut-ribut Semua kecil. pernah lah mengalami. Semuanya pernah ngalamin ribut-ribut Pernah kecil. ngalamin. Oh, oke. Ini kemarin juga menarik ya kan kalau nggak salah Charlie dan teman-teman juga ada podcastnya ya, dan mereka suka. Bulan nggak dibayar. Ini Charlie juga cerita, dia ngerasa juga ada tuh kayak dia berbulan-bulan nggak dibayar, sama mungkin menurut kamu tuh yang ada Berbulan-bulan nggak dibayar apa? maksudnya Charlie mungkin yang sama kayak cerita kamu tahun pertama nggak dibayar itu. Iya, hampir 1 tahun pertama emang nggak ada bayaran, Oke, coba kita- kecuali iklan. Kalau Charlie apa sih ceritanya gitu? Ya aku tanya, jadi waktu Rin ngambil itu diam-diam sempat dimusuhin. Sempat sebel aja gitu. Sempat sebel. Ih, kok kok boleh dia? gitu sih, gue juga mau kali gitu. Oh, tapi nggak dikeluarin ya? Nggak dikeluarin, dibicarain baik-baik. Bicara baik-baik, sebenarnya itu menjadi keresahan kalian. Iya, jadi setelah tanda tangan kontrak kita nggak bisa ambil job apa-apa. Apapun itu nggak boleh. Tapi nggak ada tulisannya bahwa selama training kalian akan dapat apa, pembagiannya gimana tuh nggak ada Kayaknya keterangan. nggak ada deh. Kayaknya ya, kalau aku nggak salah ingat. Karena waktu itu kontraknya kan yang baca orang tua. Oh ya, tapi kamu kalau udah berjalan begini, kamu sesali nggak sih perjalananmu bersama Cherry Bell? Perjalanannya enggak lah. Perjalanannya nggak ya? Enggak aku sesali perjalanannya. Mungkin kalau dulu lebih ngerti, jalannya mungkin lebih lurus. Mungkin siapa tahu Cherry Bell-nya masih ada sampai sekarang gitu. Kalau lebih transparan, mungkin lebih solid gitu. Iya. Oke. Coba kita ada cuplikan dulu nggak tuh?
Nggak ada. Oh, kalau gitu kita mau ini mengenang dulu ya. Lagu-lagu Cherry Bell. Berikut ini masuk, mainkan. Christina. Kita kayaknya tingginya sama nih, bisa nih bikin grup. Trio ya. Apa mau bikin ini kan cherry bell, cherry tomato apa-apa. Tomat cherry ya. Oke, nanti kita akan belajar koreo. Koreo You Are Beautiful dari Feli ya, tapi nggak usah pakai latihan push up, sit up dan nggak usah. ini ya. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo.